Hai semuanya, selamat datang di channel Spesialis Visual, channel kesayangan Anda semua. Channel ini ngebahas soal gaming, teknologi, dan juga animal. Semangat banget gue karena udah lama nggak bikin konten tentang unboxing ataupun yang berbau teknologi. Nah, kali ini gue mau nge-unboxing barang, yaitu sebuah keyboard yang menurut gue cocok buat kalian yang baru nyari keyboard gaming tapi full, bukan TKL atau 60%. Dan keyboard ini menurut gue cukup low budget, yaitu sekitar 200 ribuan. Nanti link pembelian langsung aja cek di link description box. Jangan lupa buat subscribe video ini kalau kalian ngerasa cocok dengan channel ini. Langsung aja subscribe, karena satu subscribe dari kalian bikin channel ini makin berkembang dan gue bikin jadi tambah semangat untuk bikin video ke depannya. Nah, kali ini gue bakal ngebahas yaitu sebuah keyboard yang full produk dari Digital Alliance dengan nama Black Ruby. Nah, ini keyboard yang menurut gue lumayan cocok, dan gue juga mau unboxing sekalian bareng kalian ke keyboard ini kayak gimana, dan nanti komentar gue kayak gimana. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut video pembahasannya atau unboxingnya, kita lihat intro dari video ini. So, check this out. Apa? Zaman sekarang kalian masih bingung cari Netflix, langganan YouTube Premium ataupun Spotify juga kalian masih bingung. Serius kalian? Serius sama gue? Nah, jadi sebenarnya guys, gue mau kasih rekomendasi ke kalian sebuah akun Instagram ataupun Twitter namanya @rebahantime. Nanti linknya gue taruh di deskripsi buat kalian yang pengen beli Netflix langganan ataupun YouTube Premium ataupun Spotify ataupun Disney ataupun yang lainnya, bisa banget langsung aja kepoin di situ, yaitu @rebahantime. Biar kalian gak susah, langsung gue taruh linknya di deskripsi, link Instagram dan juga Twitter ya. Jadi kepoin, jangan sampai enggak. Masa zaman sekarang masih nonton film bajakan ataupun dengerin Spotify ada iklannya ataupun YouTube ada iklannya, aduh. Nah, ini adalah keyboard Black Ruby Rainbow. Udah jelas berarti keyboard ini bakal apa tuh namanya, RGB ya. Soalnya udah ada rainbow di sininya. Nah, ini pertama kita lihat boxnya dulu. Ini produk dari Digital Alliance. Kita balik dulu. Nah, di sini ada RGB-nya bisa kalian atur nih. Ada FN combination, ada di sini ada tulisan media, cell, mute, play, pause, volume dan yang lainnya. Terus garansi 1 tahun. Oke, boxnya spesifikasinya di sini lengthnya, panjangnya 449 mm gitu-gitu, bla bla bla. Beratnya 960 gram. Panjang kabelnya 1,7 meter. Sip. Membran. Ini keyboardnya berarti membran dengan 104 tombol dan FN hotkey. Oke, langsung aja kita buka. Ini dari tadi udah kebuka terus. Oke, kita tarik dulu perlahan. Oke, udah di sini udah ada buku garansinya. Pastikan kalau kalian beli keyboard ini, pastikan ada buku garansi. Jadi biar bisa kalian klaim garansinya. Oke. Terus ini buku garansi kayak gini. Kita singkirin dulu buku garansinya. Kita ambil keyboardnya. Sip. Udah, di sini nggak ada apa-apa lagi. Kita singkirin boxnya. Boxnya singkirin dulu, taruh situ. Taruh bawah aja deh. Oke, ini keyboardnya kita keluarin dulu. Cukup besar. Kalau dibandingin keyboard gue pribadi, ya lebih besar keyboard gue sih. Cuman ini cukup besar tanpa adanya armrest, karena gue lebih suka keyboard yang ada armrestnya. Tapi nggak apa-apa, dengan harga 200 ribuan ini udah cukup banget menurut gue. Kalau dari segi bentuknya, gue udah suka karena kotak jelas, tapi gue yang kurang suka ini ada kayak gini ya. Apa ini? Yang grid kayak gini menurut gue nggak, ini malah bikin jelek aja sih. Jadi kelihatan apa ya, kayak plastik gitu loh. Ini bahannya kayaknya sih semuanya dari membran bahannya semuanya dari plastik ABS. Ini keyboardnya, switchnya dari membran. Terus kita colok dulu kali ya, biar lebih enak ngelihatnya. Sebentar. Nah, sekarang udah gue colokin. Ini tampilan awalnya kayak gini, RGB-nya.
RGB, red, green, blue jelas. Di sini ada logo dari Digital Alliance. Gue suka banget ESC-nya nggak biasa, jadi dikasih logo. Gue lebih suka keyboard yang kayak gini. Jadi di ESC-nya ini ada logonya. Di sini ada logo Digital Alliance. Oke, secara desain lumayan lah. Desainnya nggak terlalu jelek-jelek banget. Nggak kelihatan murahan juga desainnya. Oh, bisa ada adjustable-nya. Kalau kalian pengen keyboardnya lebih ke atas, bisa kalian adjustable. Oke. Di sini ada buat numlock-nya. Kalau ini aktif berarti numlock-nya bisa dipencet. Kalau ini mati, kalau mati gini berarti numlock-nya nggak aktif. Biasanya kan ada yang buat main game atau ngetik angka dengan cepat pakai numlock. Terus ada caps lock-nya. Kalau gue pencet, caps lock-nya nggak aktif. Kalau nyala aktif. Terus ada winlock. Oh, bisa winlock nih. Winlock itu berarti harusnya FN. Oke, bener, FN plus Windows. Jadi gue suka banget buat main game karena biasanya kan kita main game itu pakai WASD dan kontrol itu buat nge-crouch atau jongkok gitu, sliding. Nah, kadang-kadang gue salah buat mencet si Windows-nya sehingga malah kebuka taskbar Windows. Itu ngeganggu banget sih menurut gue pas main game. Dan dengan adanya fitur Windows Lock ini bikin kita jadi lebih nyantai buat main gamenya. Ketika kita pencet-pencet ini aman aja, dia nggak aktif Windows taskbarnya. Ada mode breathe, tadi FN Home kalau nggak salah. Dan membran ini enaknya dia nggak terlalu berisik, tapi udah ada feel clicking-nya. 1,7 panjangnya, dan itu menurut gue cukup panjang, tapi lebih bagus kalau dikasih 2 meter. Karena biasanya kalau user komputer itu kadang-kadang colokannya agak jauh, dan juga jadi lebih enak kalau kabarnya panjang. Tapi udah cukup 1,7 itu, dan udah braided semuanya. Colokannya udah gold plate. Coba kita cek dulu, kalau nggak salah udah gold plate. Oh, ternyata colokannya masih silver. Tuh, colokannya ternyata masih silver, belum gold. Gue kira udah gold plate. Tapi nggak apa-apa, tapi kabelnya udah braided. Oh ya, sekedar informasi aja, keyboard ini tuh sebenarnya udah lama rilisnya. Udah beberapa tahun ke belakang, tapi baru aja gue review. Jadi kalau dari tadi belum gold plate itu, mungkin di tahun itu udah wajar sih masih pakai silver. Dengan harga yang 200 ribuan, menurut gue lumayan worth it. Cuman gue belum tahu gimana rasanya pakai keyboard ini pakai secara langsung. Abis ini gue mau pakai secara langsung dan gue kasih pendapat gue kayak gimana buat main game dan juga buat ngetik. Udah itu aja. Kalau dari segi desain dan bahannya udah pakai plastik ABS, ada bisa di adjustable, kabelnya 1,7 pakai braided, dan juga colokannya masih silver plate. Udah ada fitur Windows Unlock, ini salah satu kelebihan yang paling gue sukai. Terus bisa kalian ganti juga pakai mode breathe atau yang ya nyala mati kayak gitulah ya. Tahu lah ya, nggak usah gue jelasin. Terus kalian, oh ya, bisa di sini ada beberapa tombol, bisa kecilin volume pakai keyboard ini, bisa gedein volume. Pencet aja FN, F2, F3, terus bisa nge-mute F4, bisa buka lagu di F1 dan yang lainnya. Jadi ini adalah shortcut yang udah disediakan sama si keyboard DA Gaming Black Ruby ini. Ya, dengan harga 200 ribu kalian nggak usah terlalu banyak berharap bahwa keyboard ini bakal kasih sejuta fitur. Menurut gue ini fitur yang udah cukup kalau kalian buat main game yang nggak terlalu berat lah. Menurut gue secara durability sih seharusnya kalau kalian pakai secara normal itu 1 tahun keyboard ini bakal bertahan. Tapi kalau kalian hardcore, mungkin sekitar 6 bulan keyboard ini bakal ada yang rusak di beberapa tombol. Cuman ya itu hanya spekulasi gue pribadi. Dan selanjutnya kita masuk ke segmen gue nyobain keyboard ini kayak gimana. Nah, jadi pengalaman gue buat pakai tadi keyboardnya yaitu Digital Alliance Black Ruby Rainbow itu tuh buat main. Pertama gue yang cobain buat ngetik dulu, buat ngetik biasa. Menurut gue oke aja, nggak ada masalah. Gue nyaman aja ketika gue pakai buat ngetik. Tapi pas gue buat main game karena gue kebiasaan pakai keyboard yang ada armrestnya, ketika gue pakai ini si Black Ruby ini nggak ada armrestnya, jadi
kayak agak terlalu tinggi. Cuman buat kalian yang udah kebiasa, menurut gue fine-fine aja. Nah ketika gue buat main game tadi kayak agak susah, tapi masalah tombolnya enak, nggak terlalu keras, empuk juga dipencet, terus switchnya juga berfungsi normal. Pas gue pencet langsung balik lagi, jadi nggak ada error sama sekali. Enak banget pakai keyboard ini dan nggak terlalu berisik juga suaranya. Jadi gue rekomendasi juga buat kalian yang mau cari keyboard dari Digital Alliance atau nyari keyboard yang full tapi dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 200 ribuan. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu opsi dari opsi yang lainnya, gitu aja sih. Overall gue suka sama keyboard ini. Nah guys, makasih banget yang udah nonton sampai sini. Menurut gue cukup segitu aja review atau unboxing yang bisa gue berikan dari Specialist Visual. Menurut kalian gimana? Cocok nggak sama kalian? Buat kalian yang tertarik sama beli barang yaitu Digital Alliance Black Ruby, langsung aja cek di link description. Di situ gue kasih link pembeliannya. Buat kalian yang mau beli langsung aja cek, terus tanya-tanya ke sellernya aja. Dan seperti penjelasan gue tadi, gimana pendapat gue tentang keyboard ini. Dan makasih juga yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa buat like, komen video ini, kasih gue kritik dan saran, dan juga koreksi gue kalau ada yang salah. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe YouTube Specialist Visual, karena subscribe itu gratis, dan juga satu subscribe dari kalian bikin gue tambah semangat bikin konten ke depannya dan bikin video-video yang lebih informatif tentunya, dan bikin channel ini lebih berkembang. So, saksikan video-video terbaru dari Specialist Visual. Buat kalian yang udah nggak sabar, gue usahain seminggu sekali minimal upload video, karena kemarin ada beberapa kerjaan dan gue harus keluar kota sehingga gue nggak bisa upload video. Sampai segitu aja video kali ini. See you on the next video.